A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah muliakan kita di dunia dan semoga juga kita dimuliakan di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir menyampaikan tausiah di mana judulnya adalah bagaimana agar anak terbiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita siapapun orang-orang yang beriman, yakni hendaknya menjaga diri kita beserta keluarga kita. Diri kita, keluarga kita. Keluarga kita tentunya ada istri kita, termasuk anak-anak kita. Kita mesti harus menyelamatkan mereka dari azab neraka yang luar biasa pedihnya. Oleh karena itu, maka karena anak ini merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan hendaknya amanah ini mesti harus kita jaga karena amanah ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kaum muslimin, kita sebagai orang tua yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa anak-anak kita, dan tentunya ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita mesti harus menetapkan sebuah cita-cita, sebuah visi mulia bagaimana agar anak kita ini menjadi generasi hebat, generasi soleh, generasi solehah, generasi hafiz wa hafizah. Kelak mereka akan menjadi pemimpin umat, pembangun peradaban mulia. Cita-cita ini sungguh luar biasa besar dan tentunya sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar anak kita terbiasa dan terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang mesti harus dilakukan adalah pastikan kita sebagai orang tua terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, anak ketika dia berkembang di dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini, sikap dan perilakunya itu ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang paling dekat dengan anak kita itu adalah tentunya orang tuanya, abinya, uminya, kakaknya, abangnya, nenek, kakek, beserta keluarga lainnya. Nah, disinilah penting bagi kita jika kita ingin menjadikan anak kita terbiasa, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia,
diawali oleh teladan atau contoh dari kedua orang tua. Bagaimana mungkin kita bisa berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang tuanya sendiri jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali orang tua itu menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi anak kita, bahwa kita menggambarkan sebagai seorang ayah, menggambarkan sebagai seorang ibu yang taat, yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mesti harus dilakukan adalah hadirkan rasa cinta yang mendalam kepada anak kita tentang Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang terbaik, orang yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mestinya harus kita tanamkan di dalam benak, dalam pikiran, di dalam jiwa anak-anak kita. Mulai dari kapan, Ustaz? Tentu kalau bicara mulainya kapan, tentu mulai dari mencari jodoh. Jadi kita sebagai seorang laki-laki, ya, ingin melahirkan anak atau generasi yang cinta, yang terikat dengan syariat. Mulainya itu adalah mulai dari mencari jodoh, mulai mencari calon istri. Jadi kita mesti harus pilih dan pilah mana ini, ya, calon ibu yang kelak anak kita yang akan lahir dari rahimnya itu tentunya ibu yang solehah, ibu yang senantiasa memiliki pemahaman Islam yang cemerlang, memiliki kesolehan yang sangat luar biasa. Karena hanya dari rahim ibu yang solehah, yang memiliki pemahaman Islam yang tinggi, yang akan lahir generasi anak yang senantiasa akan menjadi anak yang terikat, yang cinta, senang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mulai dari mencari calon ibu anak-anak kita. Yang kedua, yang mesti harus dilakukan adalah dalam tahapan ini adalah anak-anak kita mesti harus kita perkenalkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Setiap hari Umi, Abi, ya, mengajak anak-anaknya, ya, mengarahkan anak-anaknya, memotivasi anak-anaknya supaya anaknya itu senang membaca Al-Quran. Jika Al-Quran ini sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi anak-anak kita, ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da zuhur, ba'da asar, anak-anak kita, ya, kita ajak mereka itu bersama Al-Quran, insya Allah kebiasaan membaca Al-Quran ini akan terbentuklah, ya, kebiasaan, ya, dalam diri mereka, ya, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Oleh karena itu maka penting bagi kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, membentuk habit, membentuk kebiasaan. Makanya, ya, kalau kita di sekolah itu ada namanya KHS, kartu harian tahfiz anak-anak kita. Di situ, ya, kita buat, ya, bahwa anak itu mesti harus tahfiz ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, kemudian waktu lain. Waktu lain itu bisa ba'da zuhur, bisa ba'da asar. Nah, ini yang akan dijalankan oleh anak-anak kita setiap hari. Jadi bi'ah ini atau kebiasaan ini,
ya habit yang kita bangun ini harapannya adalah terbentuk ya di dalam jiwa, di dalam benak anak-anak kita ya terbiasa dengan Al-Qur'an. Nah, ini yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah mengajarkan kepada anak kita dasar-dasar agama Islam. Nah, dasar-dasar agama Islam ini yang dimaksud itu adalah kita mesti harus menanamkan kepada anak kita konsep siapa sesungguhnya kita ini. Siapa sesungguhnya kita manusia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa kita ini adalah seorang hamba, ya, seorang makhluk yang lemah, yang hina, yang dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggi, yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin ini yang kita tanamkan kepada anak kita itu adalah tauhid atau akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa Tuhannya anak-anak kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan kehidupan ini. Allah yang menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah yang memberikan segala nikmat yang kita rasakan sehingga kita bisa hidup. Dan Allah pula lah yang akan mencabut nyawa kita. Dan Allah pula lah nanti yang akan menghisab kita. Dan Allah juga yang akan memutuskan kita di mana nanti kelak kita di akhirat, di surga atau di neraka. Maka yang ketiga ini mesti harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita itu hadir rasa kagum, ya, rasa meninggikan, memuliakan, mentakdiskan siapa yang menciptakan mereka. Nah, bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kita terus ya kita sampaikan, kita didik pada anak kita adalah yakni sholat. Nah, anak-anak kita mesti harus ya sholat ini menjadi sebuah kewajiban yang bagi anak-anak kita tidak boleh ditinggalkan. Nah, karena Islam ya mengajarkan bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Oleh karena itu maka sebanyak apapun amal soleh kita, ya, infak, sedekah, tahajud, ya, dan lain sebagainya itu, kalau sholat kita belum baik, maka seluruh amal yang tadi itu belum diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan sholat ini mesti harus dinomorsatukan di hadapan anak-anak kita. Oleh karena itu maka sholat ini mesti harus kita kawal. Anak-anak kita pastikan bahwa anak kita melaksanakan sholat setiap harinya. Bahkan Nabi mengatakan jika anak kita itu sudah berumur 10 tahun, anak kita belum mau melaksanakan sholat, maka kita pukul. Nah, tentunya pukul di sini maksudnya adalah pukul mendidik, ya, kepada anak-anak kita, menunjukkan bahwa sholat ini adalah sesuatu yang penting. Jika sholat ini sudah terinternalisasi, ya, sudah mengkristal, nah, kalau bahasa orang dewasanya seperti itu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang mampu menjauhkan dirinya dari apa? Dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya puasa, ya, juga mesti harus kita ajarkan kepada anak kita mulai dari usia dini. Terakhir, ya, setidaknya adalah anak-anak kita mesti harus sering kita bacakan kitab-kitab syirah, ya, syirah nabawiyah, syirah sahabat, sirah salafus soleh. Ini mesti harus kita bacakan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu, ya, dia memiliki teladan atau figur yang ideal. Figur yang pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga ya sirah sahabat dan sirah salafus soleh yang mesti juga harus kita bacakan sering, ya, selalu, kalau bisa setiap hari kita bacakan kepada anak kita, terutama pada saat-saat anak-anak kita mau tidur, kita bacakan sirah, kita bacakan cerita sahabat Nabi, cerita orang-orang soleh, perjuangan yang luar biasa tadi itu, sehingga kemudian anak-anak
anak-anak kita hadir ya jiwa kedekatan, ketundukan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, semoga generasi atau anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu kita menghasilkan mereka menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, hafiz wa hafizah. Kelak mereka akan menjadi pemimpin umat, pembangun peradaban Islam yang akan menyeru jiwa, menyeru jihad dan dakwah ya ke sekalian alam. Barakallah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.